saya Franklin Daniel. Di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi neonatus dengan saya sebagai leader yang bertanggung jawab sebagai airway dan breathing. Dan di sebelah kanan saya ada Jian sebagai asisten 2 yang bertanggung jawab dengan circulation. Lalu sebelah kiri saya ada Devi sebagai asisten 2 yang bertanggung jawab pada drug and gain equipment. Berikut untuk alat-alat yang akan disiapkan. Pertama, kita siapkan ammo bag, lalu ada bantalan untuk kepala, terus kain 3 lapis, obat-obatan yang berisi dengan epinefrin, lalu NaCl, squid 1 0,1 dan 0,3 mg, lalu sanction, sungkup, stetoskop, dan beberapa handphone. Selanjutnya, sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan WHO. Setelah ini, 2 asisten saya juga akan melakukan tindakan cuci tangan WHO. Baik, sebelum kita melakukan proses resusitasi neonatus, kita harus menyiapkan alat dan tempat. Pertama, kita hidupkan infant warmer, lalu kita siapkan kain 3 lapis, lalu ammo bag dan juga sungkup, dan juga sanction, dan juga bantalan kepala. Setelah bayi datang dan diletakkan di tempat untuk proses resusitasi neonatus, kita perhatikan dulu bayinya apakah dia menangis spontan atau dia bernapas spontan, atau kita juga lihat bagaimana otot-ototnya baik atau tidak. Jika tidak baik, maka kita akan melakukan tahap awal resusitasi neonatus. Pertama, kita bersihkan dulu bagian jalur pernapasannya dengan sanction. Pertama dari mulut, hidung. Selanjutnya kita bersihkan bayinya dari lendir, sekaligus kita mengecek rangsang taktilnya. Pertama pada bagian badan, pada bagian punggung, pada bagian telapak kaki, setelah dibersihkan kita buang kain yang pertama, lalu kita reposisi kembali. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi bagaimana dengan LDJ-nya, laju detak jantungnya, tonusnya, dan juga bagaimana pernapasannya. Mari asisten. Saya akan melakukan pemeriksaan laju detak jantung selama 1 menit. Laju detak jantung 50 kali per menit, tonus ototnya lemah, nafasnya megap-megap. Baik, karena laju detak jantungnya masih di bawah 100 kali per menit, maka kita akan melakukan PTP, di mana PTP akan dilakukan menggunakan ammo bag dengan cukup dan menggunakan teknik tekan lepas. Sebelumnya kita cek dulu apakah ammo bag dan cukupnya ini ada udara yang terkeluar. Baik, jika tidak, kita lakukan selama 30 detik. Tekan lepas, 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 tekan lepas. Setelah 30 detik, maka kita akan melakukan evaluasi kembali bagaimana untuk tonus ototnya, LDJ-nya, dan juga pernapasannya. Silakan. Laju detak jantung 45 kali per menit, tonus otot lemah, dan pernapasan megap-megap. Untuk pengembangan dadanya bagaimana? Pada saat dilakukan ventilasi tangan
dada tidak mengembang. Ya, jadi karena di dada tidak mengembang, maka kita harus mengecek dan atau mengevaluasi bagaimana sungkupnya, apakah ada udara yang keluar dari sungkupnya. Lalu kita mengecek pada bagian jalur pernapasannya, apakah ada yang tertutup dari lendir juga, kita buang. Lalu kita reposisi bagian kepalanya lagi, apakah baik dan benar. Oke. Selanjutnya kita melakukan VTV kembali dengan dibantu dengan kompresi. VTV dilakukan seperti tadi, tekan lepas-lepas dengan kompresi dibantu dengan 3:1. Oke, ini dilakukan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, setelah kita melakukan VTP dan kompresi, maka kita harus mengevaluasi ulang kembali untuk LDT-nya, tonusnya, dan pernapasannya. Silakan, Sita. LDJ 50 kali per menit, pernapasan masih megap-megap, dan tonus otot lemah. Baik, dikarenakan LDJ masih di bawah 100 kali per menit, maka kita harus menggunakan epinefrin. Epinefrin diberikan dengan dosis 0,1 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan dengan diencerkan dengan NaCl 0,9% dengan perbandingan 1:10.000. Epinefrin juga diberikan injeksi melalui vena umbilikal. Baik, setelah epinefrin diberikan, maka kita akan melakukan VTV dan kompresi kembali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, setelah kita melakukan VTP dan kompresi, maka kita harus melakukan evaluasi kembali bagaimana dengan LDJ dan tonus dan pernapasannya. Laju detak jantung bayi 108 kali per menit, tonus otot kuat, kemudian untuk pernapasan sudah tidak mengganggu, bernapas konten. Baik, dikarenakan laju detak jantungnya sudah di atas 100 kali per menit dan tonus ototnya sudah kuat dan pernapasan sudah spontan, maka proses resusitasi neonatus ini dianggap berhasil. Selanjutnya kita melakukan proses pasca resusitasi neonatus. Yang pertama adalah kita mengecek GDS-nya untuk mengetahui apakah ada hipoglikemi. Kedua, mengetahui suhunya, kita pantau suhu untuk mengetahui apakah dia hipotermi. Kedua, kita memantau saturasi oksigennya. Ketiga, kita memantau laju denyut jantungnya. Lalu kita mengecek CRT-nya untuk mengetahui dia apakah ada shock dehidrasi. Lalu kita mengajukan lab. Lalu selanjutnya kita melakukan edukasi kepada keluarganya dan memberikan rujukan. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya dengan video resusitasi neonatus saya. Terima kasih.